Hari ini, kita akan membahas vitamin penting yang mengontrol kesehatan mental kita. Berpikir adalah aktivitas mental yang positif. Namun, berpikir berlebihan, terutama saat mencoba tidur, dapat menghalangi kita untuk beristirahat. Ketika pikiran mendominasi otak kita dan kita tidak bisa berhenti berpikir. Ketika kita terlalu fokus mencari solusi untuk masalah dunia, ini sendiri menjadi masalah. Hal ini memicu pelepasan kortisol yang meningkatkan tingkat stres dalam tubuh. Berpikir tentang stres merangsang hormon yang membuat tubuh berada dalam keadaan tegang terus-menerus. Jadi apakah hormon yang menyebabkan masalah ini atau apakah pikiran memicu hormon tersebut? Faktanya, keduanya saling memengaruhi. Orang sering terjebak dalam siklus berpikir terus-menerus, di mana suatu topik tertentu mendominasi pikiran mereka dan mereka tidak bisa mengalihkan perhatian. Mereka terjebak dalam menganalisis kemungkinan, berbagai solusi, dan prediksi. Kadang-kadang tidak ada alasan nyata untuk stres, dan inilah masalah utama, situasi yang tidak terselesaikan. Inilah yang kita sebut paralisis analisis akibat berpikir berlebihan. Saya memilih untuk membahas topik ini karena hubungannya langsung dengan stres dan kecemasan. Dan saya ingin membahas ketidakseimbangan nutrisi terkait kondisi ini. Ada kekurangan serius dalam elemen tertentu yang dapat menyebabkan pemikiran obsesif. Sayangnya, salah satu pendekatan umum yang diambil orang adalah mengonsumsi inhibitor reuptake serotonin selektif. Ini adalah obat yang mencegah reabsorpsi serotonin, yang mengakibatkan serotonin tetap berada dalam tubuh. Namun, obat-obatan ini memiliki konsekuensi serius. Mereka menyebabkan banyak efek samping dan melemahkan reseptor serotonin, yang mengarah pada defisiensi serotonin yang parah. Setelah kadar serotonin yang sudah rendah menjadi sangat rendah. Di antara tanda-tanda defisiensi serotonin yang paling menonjol adalah berpikir berlebihan dan terus-menerus terpaku pada masalah, serta ketidakmampuan untuk membebaskan pikiran dari topik tertentu. Obat-obatan ini juga memengaruhi neurotransmitter lain, termasuk dopamin. Dan di antara efek samping SSRI yang paling berbahaya adalah apa yang dikenal sebagai sindrom mati rasa emosional, di mana seseorang kehilangan sensitivitas dan interaksi dengan lingkungannya, serta kehilangan kemampuan untuk merasakan kenikmatan dalam hubungan intim. Jika Anda mengonsumsi obat ini dan mengalami gejala ini, saya punya solusi. Dan jika Anda berpikir untuk mengonsumsi obat ini, penting untuk mengetahui efek samping seriusnya. Gejala yang paling menonjol adalah defisiensi serotonin dan dopamin yang parah. Apa yang dilakukan perusahaan farmasi besar adalah memproduksi obat baru yang memengaruhi neurotransmitter lain. Ada banyak penyebab rendahnya serotonin, termasuk obat-obatan, stres kronis, dan makanan tidak sehat. Kurangnya paparan sinar matahari juga menurunkan kadar dopamin. Penyebab utama rendahnya dopamin adalah defisiensi vitamin D yang kita dapatkan dari sinar matahari. Inilah mengapa banyak orang mengalami depresi musim dingin karena kekurangan vitamin D. Sekarang Anda tahu alasannya, vitamin D penting untuk fungsi serotonin. Ketika Anda mengalami defisiensi vitamin D, Anda mengalami tahap stres lalu depresi. Penelitian menunjukkan bahwa vitamin D bekerja seperti antidepresan, tetapi tanpa efek samping. Salah satu faktor penting dalam mengatasi masalah ini adalah keseimbangan bakteri usus. Jika Anda mengonsumsi antibiotik dan tiba-tiba mengalami depresi, sekarang Anda tahu alasannya. Jenis bakteri tertentu merangsang produksi serotonin lebih banyak dibandingkan yang lain. Bakteri ini sangat sensitif terhadap antibiotik spektrum luas, karena dalam banyak kasus mereka hilang secara permanen. Orang tersebut masuk ke siklus stres kronis tanpa mengetahui penyebabnya dan beralih ke obat-obatan yang memperburuk masalah. Saran saya terdiri dari dua hal. Pertama, segera konsumsi vitamin D. Bukan dosis kecil, tetapi setidaknya 10.000 IU vitamin D 3 per hari. Hal kedua, yang sama pentingnya, adalah mengembalikan keseimbangan bakteri yang baik, terutama yang terkait dengan produksi serotonin. Bakteri yang paling berpengaruh terhadap serotonin hilang pada 96% orang akibat paparan antibiotik di masa lalu. Bakteri ini adalah Lactobacillus reuteri. Sebelum mengonsumsi bakteri ini, saya sarankan untuk tidak mengonsumsinya dalam bentuk suplemen siap pakai. Sebaliknya, saya merekomendasikan mendapatkannya dari sumber makanan dan menyiapkan probiotik sendiri di rumah. Ini memastikan mendapatkan konsentrasi yang tepat untuk mengatasi masalah. Bakteri ini efektif mengurangi stres
dan meningkatkan kadar oksitosin yang secara signifikan menurunkan kortisol. Dan ini adalah solusi untuk masalah yang kita bahas. Jika Anda mengonsumsi SSRI dan kehilangan perasaan Anda, serta tidak lagi merasakan kenikmatan, Anda dapat mendapatkan kembali emosi Anda dengan mengonsumsi bakteri ini dalam bentuk yogurt untuk jangka waktu tertentu. Saya telah membahas topik ini dalam video sebelumnya karena pentingnya. Dan jika Anda belum menonton video tentang cara mengembangbiakkan bakteri ini, saya telah menambahkannya di sini, dan Anda akan menemukan tautannya di deskripsi video.